Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, berdiri sebuah rumah tua yang seakan tertinggal oleh waktu. Bangunan itu terhimpit gudang-dang tinggi dan lampu neon yang berkilauan. Cat dindingnya mengelupas, jendelanya pecah, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar yang menjalar sampai ke pagar berkarat. Warga sekitar menyebutnya Rumah Seroja. Konon, dulu rumah itu milik seorang pengusaha kaya yang tinggal bersama keluarganya. Namun suatu malam, kebakaran misterius melahap sebagian bangunan. Anehnya, api padam dengan sendirinya sebelum pemadam datang. Sejak saat itu, keluarga tersebut menghilang tanpa jejak. Banyak cerita beredar, satpam gedung sebelah pernah melihat lampu menyala sendiri di lantai 2. Padahal, listrik rumah itu sudah lama diputus. Seorang pengemudi ojek online mengaku mendengar suara piano saat melintas tengah malam. Padahal, tak ada satupun alat musik tersisa di dalamnya. Bahkan, anak-anak muda yang mencoba masuk hanya untuk membuat konten, keluar dengan wajah pucat dan kamera yang tiba-tiba rusak. Suatu malam, Raka dan 3 temannya menantang diri untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos kota. Mereka masuk lewat pagar samping yang sudah roboh. Udara di dalam terasa dingin dan pengap. Bau kayu terbakar masih samar tercium. Meski kebakaran itu terjadi bertahun-tahun lalu, langkah mereka bergema di lorong gelap. Tiba-tiba terdengar suara pintu tertutup keras di lantai atas. Mereka saling berpandangan. Tidak ada angin. Tidak ada orang lain. Raka mencoba naik tangga dengan senter di tangan. Setiap anak tangga berderit seakan menolak diinjak. Saat sampai di ujung tangga, ia melihat sebuah pintu kamar terbuka perlahan. Dari dalamnya, terdengar suara lirih. Seperti seseorang berbisik memanggil namanya. Raka. Ia membeku. Teman-temannya di bawah tidak mendengar apapun. Tiba-tiba, suhu ruangan terasa semakin dingin. Nafasnya terlihat seperti uap. Bayangan hitam melintas cepat di balik pintu. Raka mundur perlahan, tapi kakinya tersandung sesuatu. Saat senter jatuh, cahaya menyorot ke dinding yang dipenuhi. Bekas gosong berbentuk seperti telapak tangan. Banyak telapak tangan. Teriakan Raka memecah keheningan malam. Teman-temannya berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Ketika mereka sudah sampai di jalan raya yang terang, Raka baru sadar satu hal yang membuat darahnya membeku. Jam di tangannya berhenti tepat pukul 12 malam. Dan sejak malam itu, setiap kali ia melewati rumah tersebut, ia selalu merasa ada seseorang yang berdiri di jendela lantai 2. Mengawasinya, rumah itu masih berdiri hingga kini, di tengah kota yang sibuk dan tidak ada yang benar-benar berani menghancurkannya.